Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwanda Syaputra Pane dari kelas 11 MS2. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan suatu informasi mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, saya akan meneliti tentang suatu senyawa hidrokarbon menggunakan bahan-bahan yang terdapat di dalam rumah. Contohnya seperti gula, garam, dan tepung. Nah, yuk sama-sama kita lihat videonya sebagai berikut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti video, di mana kita akan melakukan eksperimen mengenai senyawa hidrokarbon, saya akan menyampaikan tujuan saya melakukan eksperimen, yaitu untuk mengidentifikasi unsur HO dan C, dan juga di mana rumusan masalahnya adalah cara pengujian unsur HO dan C. Nah, hasilnya akan kita simak di video berikutnya. Yuk sama-sama kita simak videonya sebagai berikut. Berikutnya, bahan-bahan yang akan kita gunakan pada video kali ini dalam proses praktikum kimia hidrokarbon diantaranya yaitu gula pasir, yang kedua ada garam halus, yang ketiga ada tepung, dan alat-alatnya yaitu sendok, korek api, dan berikutnya kita masuk kepada langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, kita hidupkan lilin menggunakan korek api yang telah kita siapkan. Langkah selanjutnya yaitu ambil sendok dan kemudian ambil 1 sendok gula pasir dan taruh di atas sumbu api lilin. Nah, setelah ditaruh, kemudian tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan terhadap gula pasir. Nah, setelah kita amati bersama bahwasanya setelah pembakaran terjadi perubahan atau reaksi pada gula pasir tersebut. Nah, di sini kita akan membahasnya, di mana pembahasannya yaitu sebelum mengalami pembakaran, gula berbentuk butiran kecil. Nah, kemudian setelah terjadinya pembakaran, wujudnya menjadi cair atau meleleh seperti karamel, yang mana dia menandakan adanya unsur H seperti pada video tersebut. Nah, unsur hidrogen sendiri bisa dipastikan karena adanya asap hasil pembakaran tersebut. Nah, setelah itu, saat gula dipanaskan dan warnanya berubah menjadi kecoklatan, maka gula tersebut mengandung unsur karbon. Nah, berikutnya kita masuk kepada tahap yang kedua. Itu tahap eksperimen kedua, kita menggunakan bahan garam halus. Nah, langkah-langkahnya sama seperti step yang awal eksperimen pertama tadi, yaitu kita mengambil 1 sendok garam dan kita letakkan di atas sumbu api. Nah, garam yang dipanaskan menghasilkan sisa, di mana menandakan bahwa garam tidak habis dalam pemanasan. Nah, maka garam termasuk senyawa anorganik, di mana karena unsur penyusun tidak mengandung karbon dan hidrogen yang saling berkaitan. Nah, perubahan warna dan wujud pada garam yang pada dasarnya butiran kecil berubah menjadi kristal karena adanya unsur karbon. Unsur hidrogen juga terkandung di dalamnya, di mana ditunjukkan karena adanya unsur asap hasil pembakaran tersebut. Nah, eksperimen berikutnya kita menggunakan tepung, yang dimana tahapnya sama seperti tahap yang pertama dan tahap yang kedua tadi. Ambil 1 sendok tepung, kemudian letakkan di atas sumbu api lilin. Nah, kita masuk kepada pembahasannya. Terigu merupakan campuran heterogen yang disusun oleh pati. Kandungan pati tersusun oleh karbohidrat, amilosa, dan amilaktopen, yang merupakan komposisinya berbeda-beda. Dan amilum merupakan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk, dan tidak berbau. Dan kemudian, endapan yang terkandung dalam terigu menunjukkan bahwa tepung terigu mengandung unsur karbon. Maka kesimpulannya adalah tepung akan mengeras dan berubah warna menjadi kecoklatan atau gosong jika terlalu lama terbakar dan tidak memiliki bau yang menyengat. Nah, sekian pembahasan
senyawa hidrokarbon dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.